Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul I Want Candy. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan Joe dan temannya Becky yang merupakan mahasiswa perfilman. Joe sangat tertarik untuk mendokumentasikan film di pemakaman, dan mereka sering pergi ke beberapa pemakaman di mana Joe dan Becky merekam orang-orang yang sedang berkabung. Suatu hari, mereka mendatangi sebuah pemakaman. Pada saat itu, pendeta meminta mereka untuk berhenti merekam, namun Becky tidak peduli dan tetap merekam istri dari pria yang sudah meninggal. Keluarga wanita itu tidak terima dan langsung memukul Becky. Keesokan harinya, Joe mengajak Becky untuk kembali mendokumentasikan sebuah pemakaman. Namun kali ini, Becky menolak karena ia sudah trauma merekam di pemakaman. Di kelas, dosen mereka mengatakan kalau Joe dan Becky tidak punya perkembangan setelah 3 tahun menempuh ilmu perfilman di sana. Saat di rumah, orang tua Joe menasehati bahwa industri film tidak akan memiliki masa depan. Ayahnya mengajak Joe untuk bekerja di toko milik mereka. Ayahnya menjelaskan bahwa ia sudah memberikan kesempatan kepada Joe untuk belajar perfilman, namun kenyataannya, industri perfilman bukanlah masa depan yang baik. Keesokan harinya, di restoran, Becky dan Joe mulai putus asa dengan masa depan perfilman mereka. Teman mereka Lily menyarankan mereka untuk segera meninggalkan universitasnya karena sama sekali tidak mendukung mereka. Lily menyarankan mereka untuk pergi ke London dan mencari sponsor yang tertarik dengan film mereka. Joe setuju atas saran dari Lily dan mereka langsung berangkat ke London. Sesampainya di London, mereka pergi ke sebuah perusahaan untuk menawarkan skrip film mereka. Joe langsung menawarkan skrip tersebut kepada resepsionis di perusahaan itu, namun resepsionisnya berkata kalau mereka harus mengatur janji terlebih dahulu. Akhirnya, mereka menyerah dan pergi dari kantor itu. Mereka lanjut ke perusahaan selanjutnya, dan di sana Becky dan Joe sudah mengecek nama tamu yang telah membuat janji di perusahaan itu. Becky mengaku sebagai Mr. Brown dan akhirnya mereka diperbolehkan bertemu dengan produsernya. Ternyata, produser itu mengatakan bahwa Mr. Brown seharusnya datang untuk menjual cat, bukan untuk menawarkan skrip film. Akhirnya, usaha mereka kembali gagal. Becky mulai menyerah, namun Joe tetap berusaha meyakinkan temannya itu. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah perusahaan film bernama Head. Mereka berdua langsung masuk untuk menawarkan skrip film tersebut. Doug, produser perusahaan itu, langsung mengusir mereka karena tidak tertarik. Dan di saat yang sama, Joe juga menyadari kalau perusahaan film itu adalah untuk film dewasa. Doug mengatakan bahwa ia hanya tertarik dengan film yang memiliki adegan panas. Doug juga hanya ingin film yang diperankan oleh seorang artis film dewasa yang bernama Candy. Becky dan Joe akhirnya diusir dari sana. Joe memiliki ide untuk mengajak Candy berperan di filmnya dan ia berencana untuk membuat film dewasa untuk mencari modal awal. Becky tidak menyetujui ide tersebut, namun Joe kembali meyakinkan sahabatnya itu. Becky pergi ke toko film untuk meminjam film dewasa sebagai inspirasinya. Saat Becky dan Joe menonton film itu, orang tua Joe datang dan mereka berdua berusaha mematikan film itu. Namun sayangnya, Becky yang panik malah memperbesar volume film itu. Setelah kejadian itu,
Joe mencoba untuk mencari nomor dan alamat dari Candy di sebuah perusahaan yang pernah bekerja bersama dengan Candy. Pekerja perusahaan itu awalnya menjaga privasi dari Candy. Namun, Joe mencoba untuk menggombal wanita itu hingga ia luluh, dan akhirnya wanita itu memberikan nomor dari manajer Candy. Di sisi lain, Becky masih mencari film erotis sebagai bahan inspirasi. Joe yang sudah mendapat nomor Candy bergegas menelepon nomor itu. Manajer Candy yang bernama Cliff mengangkat telepon tersebut. Joe langsung menanyakan persyaratan untuk bekerja sama dengan Candy. Cliff menawarkan beberapa paket dan Joe memilih paket eksklusif. Karena harga paket itu sebesar 250 pounds, Joe langsung setuju karena harganya sangat murah. Joe kembali ke perusahaan Head dan ia memberitahu bahwa Candy setuju menjadi bintang film mereka yang berjudul Love Storm. Doug mengatakan bahwa mereka harus menjadi partner secara rahasia karena Candy sudah pernah kecewa pada perusahaannya. Joe menyetujui perjanjian itu dan mereka langsung memulai pembuatan film Love Storm. Mereka mencoba menginterview beberapa pemeran di film sambil menunggu Candy. Tiba-tiba, mereka mendapat paket Candy yang sudah dipesan. Ternyata, paket murah yang dibayar oleh Joe hanyalah sebuah boneka seks. Di sisi lain, Doug bertemu dengan seorang investor dan mengatakan bahwa Candy sudah mau bekerja sama dengan mereka. Investor itu malah meminta untuk bisa dipertemukan dengan Candy. Doug langsung pergi ke kampus Joe, dan karena Joe tidak hadir, Doug mencari alamatnya ke kantor kepala kampus. Sesampainya di rumah Joe, Doug meminta kepada ayah Joe untuk memberikan waktu untuk berbicara tentang bisnis. Doug langsung meminta Joe untuk segera bisa dipertemukan dengan Candy. Joe, Lila dan Becky pergi menemui Candy, di mana wanita itu sedang melakukan jumpa fans. Akhirnya, Becky berpura-pura mengantri sebagai fans. Becky mengajak Candy mengobrol. Saat Candy meminta buku untuk ditandatangani, Becky justru memberikan skrip film mereka dan menyuruh Candy untuk datang besok jika ia tertarik. Tanpa diduga, keesokan harinya, Candy datang ke rumah Joe. Becky mulai gugup karena ini film pertamanya, namun Candy justru mensupport Becky dan memotivasinya untuk tetap percaya diri. Mereka langsung mulai syuting film Love Storm setelah orang tua Joe pergi. Di sisi lain, Doug juga terus mengancam mereka agar segera menyelesaikan film itu. Saat sedang melakukan adegan LGBT, orang tua Joe tiba-tiba pulang. Mereka bergegas membersihkan lokasi dan berusaha menutupi semua properti-properti yang mencurigakan. Setelah beres, mereka mulai merekam film normal selama 2 jam untuk dipertontonkan di kampus. Akhirnya, film mereka selesai. Mereka melakukan pesta perayaan atas kerja kerasnya. Tiba-tiba, Doug datang ke pesta itu, dan saat Candy melihatnya, wanita itu langsung memarahi Becky, dan ia pergi dari sana. Becky akhirnya memberikan film itu kepada Doug, dan ia ikut pergi meninggalkan pesta. Selanjutnya di sekolah, Joe memberikan film normal yang sudah mereka rekam ke sekolah untuk ditonton bersama para murid dan orang tua. Saat film akan dimulai, Becky sadar bahwa ia lupa mengganti kaset filmnya. Ternyata, film yang akan ditonton di sekolah adalah film dewasa, dan di sisi lain, Doug juga sedang menonton film yang salah. Orang tua Joe dan semua orang di sekolah marah karena isi dari film itu. Setelah itu, Doug datang ke sekolah Joe
untuk meminta film yang aslinya. I did commit with the express purpose of killing you, lead you to it. How dare Makes you think use you're our pretty help clever, don't as you? a safe word. It's really very good. It's my best work. Keesokan harinya, Joe meminta maaf kepada Becky dan mengakui semua kesalahannya karena sudah memaksanya untuk membuat film dewasa. Becky menolak permintaan maaf sahabatnya itu dan pergi meninggalkannya. Joe akhirnya memilih bekerja di toko ayahnya. Suatu hari, pemeran dalam film Love Storm membaca majalah bahwa film Love Storm masuk dalam daftar nominasi film terbaik. Mereka langsung menemui Joe di tempat ayahnya dan mereka menyuruhnya untuk pergi mengambil hadiah penghargaan. I have to admit that your film did have a certain... Here, take them on tail. Joe menyuruh mereka untuk pergi menemui Becky, sementara Joe dan Lily pergi terlebih dahulu ke acara tersebut. Di sana, mereka bertemu dengan Candy. Joe meminta maaf kepada Candy atas semua yang sudah terjadi. Di sisi lain, para pemeran film itu gagal meyakinkan Becky untuk datang ke sana. Setelah itu, Becky pergi ke toko film erotis dan di sana pemilik toko mengatakan kalau Becky sudah membuat film yang sangat luar biasa. Becky akhirnya sadar dan langsung pergi ke acara itu. Pada saat pengumuman pemenang film, Candy akhirnya membacakan kalau film Love Storm yang menang. The Love Storm. Doc dan investornya langsung bersorak gembira, namun Candy justru memanggil produser asli sebagai Joe dan Becky. Semua tim akhirnya naik ke atas podium. It belongs to someone who can't be with us tonight, unfortunately. And that's a guy. And that's a guy called John Bagley. Sorry I couldn't be here in person to accept this award, but thank you. God bless erotica. Akhirnya, ditunjukkan di mana Lily dan Joe saling berciuman di lokasi film baru mereka. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.